Setelah banyak menonton anime horor Jepang, pernahkah Anda dengar Uzumaki, obsesi berbentuk spiral? Jika belum, mari duduk, alami penuh 4 episode Uzumaki 2024. Film ini mungkin tak buat Anda teriak takut, tapi pasti hantui Anda seminggu penuh. Tanpa basa-basi, mari mulai perjalanan buka tiap pusaran horor di kota Kurouzucho, tempat segalanya, dari angin hingga jiwa manusia, terseret pusaran gila ini. Di stasiun Kurouzu, Kirigoshima seperti biasa tunggu pacarnya, Shuichi Saito, pulang sekolah. Keduanya siswa SMA. Kiri sekolah di sana, Shuichi sekolah di Midoriyama. Tiap sore, Kiri tunggu, lalu mereka pulang bersama. Hari ini, setelah turun kereta, Shuichi terlihat sangat aneh. Ia seperti cemas, dan ajak pacarnya tinggalkan kota ini. Ia tunjukkan pada pacarnya semua di sini berbentuk spiral. Ia cerita ayahnya, Toshio, terobsesi pada spiral hingga gila. Ayahnya berhenti kerja, hanya habiskan hari melihat benda spiral koleksinya. Yang menakutkan, ia melihat benda itu sampai mata kiri dan kanan bisa berputar sendiri. Mendengar ini, Kiri tak sengaja tertawa. Shuichi tak menyalahkan. Wajar tak percaya jika tak lihat sendiri. Karena hal aneh pada ayahnya, Shuichi jadi lebih sensitif. Ia takut bel jam 5 sore kota mercusuar, gunung hitam di kejauhan. Semua membuatnya cemas. Usai panik, Shuichi linglung, jalan ke depan, tinggalkan pacarnya. Kiri berdiri, memanggil. Angin seperti puting beliung berhembus. Melihat lagi, Shuichi lenyap. Kiri tak lama kemudian saksikan sendiri cerita pacarnya. Ia pulang, lihat Toshio gila, desak ayahnya, Yasuo, pembuat tembikar. Buat tembikar bermotif spiral untuknya. Saat jelaskan spiral, Toshio jadi aneh, sangat gembira. Ayahnya yang duduk di seberang menunjukkan raut wajah takut. Di sekolah, Kiri cerita ke Azami Kurotani soal pacarnya, Shuichi. Lalu Azami cerita soal bekas luka bulan sabit di dahinya. Itu kecelakaan saat kecil. Dulu, demi tarik perhatian orang yang disuka, Azami main permainan bahaya. Lalu luka itu terbentuk. Luka itu tampaknya yang membuatnya menarik banyak pria. Usai sekolah, karena Azami tinggal di Midoriyama, keduanya ke stasiun bersama. Kiri putuskan kenalkan Azami ke Shuichi. Tapi lihat Azami, Shuichi terkejut. Wajahnya panik. Ia tarik Kiri, lalu lari. Ia jelaskan pada Kiri bahwa Azami adalah perwujudan spiral. Tapi ini membuat Azami sangat kesal karena Shuichi satu-satunya pria yang lari darinya. Setelah itu, Kiri diminta ayahnya bantu antar tembikar buatannya ke Toshio. Tapi saat diantar, Toshio bilang ia tak mau terima lagi. Ia bahkan nyatakan dirinya bisa jadi spiral. Lalu perlihatkan lidahnya yang bisa ia putar jadi bentuk spiral. Kiri ketakutan, lari. Saat Kiri pergi, kurir mengantar kotak besar Tanaka ke rumah Toshio. Sementara itu, Shuichi tak sengaja bertemu Azami lagi. Kali ini Azami akui ia hanya suka Shuichi. Karena, tak seperti pria lain yang selalu mengejarnya. Melihat Azami, Shuichi tiba-tiba jatuh tersungkur. Ia tunjuk bekas luka Azami yang sudah jadi spiral. Peringatkan dia bahwa kota itu menularinya dengan kutukan. Tapi ini membuat Azami makin marah. Beberapa waktu kemudian, pemakaman Toshio digelar. Shuichi cerita ke Kiri soal kematian ayahnya. Saat Shuichi dan ibunya, Yuki, pulang, mereka cari Toshio. Ditemukan Toshio sudah ubah seluruh tubuhnya jadi spiral panjang. Dijejalkan dalam kotak Tanaka. Proses ini buat tubuhnya cacat. Ia langsung meninggal. Saat bicara, keduanya dengar teriakan Yuki. Ia lihat asap kremasi suaminya bentuk spiral di langit. Lalu wajah Toshio muncul. Ini membuat Yuki gila, sampai harus dirawat di rumah sakit. Kembali ke sekolah. Di kelas Kiri ada teman bernama Tokuo. Pria bertubuh bulat. Jalannya lambat. Ini membuatnya jadi sasaran ejekan kelas. Saat pelajaran olahraga voli, Tokuo gagal tangkap bola. Teman sekelasnya lucuti semua baju Tokuo, menyeretnya keluar ruang ganti. Saat itu, Kiri sadar Tokuo juga punya pola spiral besar di punggungnya. Shuichi ajak Kiri kunjungi ibunya di rumah sakit. Ia cerita kondisi ibunya. Beda dari ayahnya, ibunya sangat takut lihat spiral. Ini membuatnya cukur abis rambut. Potong kulit ujung jari agar tak lihat spiral menakutkan itu. Demi rawat ibunya, Shuichi harus pakai topi dan sarung tangan agar tak mempengaruhi ibunya. Shuichi ajak Kiri kunjungi ibunya di RS.
Ia cerita kondisi ibunya. Beda dari ayahnya, ibunya takut lihat spiral. Ini buat ia cukur rambut. Potong kulit ujung jari agar tak lihat spiral. Demi rawat ibu, Shuichi harus pakai topi dan sarung tangan agar tak pengaruhi ibunya. Demi bertemu Shuichi, Azami bohongi Okada, teman seangkatan yang jatuh cinta padanya, untuk bawa Shuichi padanya. Setelah ketemu, Azami usir Okada pulang, membuat Okada kesal. Azami perlihatkan pusaran di wajahnya, yang tumbuh tak terkendali. Sekejap, pusaran itu telan seluruh Okada. Saat Kiri datang, pusaran itu menelan sisa tubuh Azami. Hari ini Katayama terlambat kelas seperti biasa. Tapi yang menakutkan, di punggungnya, di balik kemeja putih, tiba-tiba menonjol sesuatu mirip cangkang siput. Di sisi lain, Kazunori Nishiki dan Yoriko Endo saling cinta walau keluarga berseteru. Mereka diam-diam bertemu di rumah deret kosong. Di tempat itu, mereka tak sengaja lihat dua ular sedang kawin. Keduanya pakai tubuh panjang melingkar, saling melilit erat. Setelah pulang sekolah, Kiri dan temannya, Shiho, pulang. Keduanya lewati pemakaman, yang baru dibangun karena insiden kremasi menakutkan ayah Shuichi. Saat berjalan, keduanya kaget saat Mitsuru, teman, kotak kejutan, muncul di sudut. Ia bilang suka Kiri, akan lakukan apa saja agar Kiri perhatikan dia. Kedua gadis tak peduli, cepat tinggalkan tempat, jauhi teman aneh itu, lewati rumah kosong. Kiri lihat pasangan kekasih tadi. Mereka dipisahkan paksa keluarga. Kiri tinggal bicara dengan pemuda itu, tahu rencana mereka kabur. Ia juga jenguk ibu Shuichi. Melihat pacarnya, Shuichi bilang rambut Kiri tumbuh makin cepat. Malam itu, setelah dengar itu, Kiri juga merasa sama. Hari-hari berikutnya, rambut Kiri tiba-tiba hidup dan berbentuk spiral besar. Ia sudah coba segala cara, tapi tak bisa apa-apa. Baik dikepang, dipotong, bahkan ke rumah sakit pun tak bisa. Karena jika ada pikiran buruk, rambut itu melawan, melilit erat leher Kiri. Ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memilih hidup bersama rambut menakutkan itu. Mitsuru datang lagi temui Kiri. Ungkap perasaan, ia bawa hadiah, kotak kejutan. Demi buat Kiri terkesan, ia terjang depan mobil. Mobil dari jauh lihat dia, tapi tak sempat rem. Akibatnya, Mitsuru terlilit roda depan mobil. Tubuhnya jadi spiral, tewas seketika di tempat. Katayama kini resmi jadi siput raksasa. Dengan cangkang spiral dan mata menonjol keluar. Ia tak tinggalkan sekolah, harus tinggal di kandang ayam sekolah. Orang tuanya tak percaya, lalu berpaling saat lihat putranya berwujud horor. Setelah itu, Sumura, pemimpin pembuli Katayama, juga terlihat dalam wujud siput raksasa. Sumura dan Katayama kawin di dalam kandang ayam itu. Usai kejadian, mereka hilang, hanya tinggalkan sarang telur. Guru, Yokota, hancurkan telur-telur itu walau Kiri dan Shuichi cegah. Akibatnya beberapa hari kemudian, ia sendiri berubah jadi siput raksasa. Kembali ke rambut Kiri, Kyoko Sekino, teman sekelasnya, cemburu pada Kiri hingga rambutnya hidup. Rambut kedua gadis bertarung. Dalam pertarungan itu, Kyoko menang, agar Kiri bebas. Shuichi hanya bisa memotong semua rambut panjang Kiri. Dan itu berhasil. Sementara Kyoko jadi gila dengan rambutnya. Hari Kazunori dan Yoriko kabur tiba. Saat mereka ke pantai, mereka ditangkap orang tua masing-masing. Agar bisa bersama selamanya, keduanya putuskan melilitkan tubuh erat. Seperti dua ular yang mereka lihat. Berpamitan dengan keluarga, lalu cepat kabur ke laut lepas. Setelah itu, mercusuar yang ditinggalkan tiba-tiba aktif lagi. Ini buat beberapa orang terobsesi ikut pola spiral. Adik Kiri, Mitsuo, dan teman-temannya putuskan jelajahi mercusuar itu. Dengar kabar, Kiri cepat datangi mercusuar, mau bawa mereka pulang. Makin ke atas, makin banyak spiral muncul. Ia juga temukan mayat terbakar di sepanjang tangga. Akhirnya, Kiri temukan anak-anak itu di puncak. Tempat lensa Fresnel sudah berubah jadi spiral. Ia sadar panas dari cahaya menyilaukan itulah yang membakar orang lain. Kiri, Mitsuo, dan teman-temannya putus asa lari menuruni tangga. Coba kabur dari cahaya yang aktif. Usai insiden mercusuar, Kiri dibawa ke RS kota untuk obati luka bakar. Ia sekamar dengan sepupu hamilnya. RS itu sedang dilanda wabah nyamuk. Nyamuk terbang bergerombol, terus serang manusia, buat semua takut. Yang paling terpengaruh Shuichi, yang jaga ibunya di sana.
ia hilang kendali. Bawa obat nyamuk semprot kamar Kiri, membuat sepupunya kesal. Malam itu, Kiri bangun. Ia lihat wanita hamil pakai bor tangan sedot dan hisap darah pasien lain. Sadar ketahuan, para wanita itu coba bunuh Kiri. Tapi ia pakai obat nyamuk sisa Shuichi sore itu, mengusir mereka. Juga di RS, Toshio muncul lagi di depan Yuki. Wujudnya lipan. Ia bilang ada 2 spiral di telinganya, membuat Yuki makin terobsesi. Kunjungan berulang ini buat Yuki menusuk telinganya sendiri dengan fatal, hingga seluruh tubuhnya terbalut perban putih. Di RS, semua kini saling menawarkan jamur masakan dapur yang sangat enak. Tapi Kiri tak bisa menelannya. Kiri dan Shuichi juga dapati bayi-bayi bisa bicara. Semua ingin kembali ke rahim. Usai bicara, mereka reka ulang plasenta dari tali pusar mereka, berbentuk jamur penuh darah. Jamur yang disajikan RS ke semua orang. Dokter kandungan kini gila. Ia jahit anak Keiko kembali ke rahimnya. Keiko kini seperti monster. Ia serang dokter dan Kiri redakan haus darahnya. Ia menerjang, bunuh dokter dan orang di luar. Hanya Kiri dan Shuichi yang berhasil kabur. Kiri pulang dari RS bersama adiknya. Untuk merayakan, mereka makan bersama Shuichi. Kiri sadar ayahnya kembangkan obsesi spiral sendiri. Ayahnya terus buat tembikar spiral. Gambar orang tua Shuichi. Shuichi dengar arwah orang tuanya memanggil dari tungku Yasuo. Ia coba hancurkan. Arwah-arwah di dalam tungku keluar. Di kota, tiba-tiba badai datang. Di dalamnya, Kiri dengar ia memanggil namanya. Badai hancurkan semuanya. Keluarga Kiri mengungsi ke penginapan tua. Di sana, seorang teman, Wakabayashi, beritahu keluarga itu bahwa tetangga mereka adalah nenek dan putranya yang sakit aneh. Malam itu, Kiri dengar ratapan. Itu suara nenek itu. Putranya tewas. Kiri selidiki, lihat sesuatu, tapi tak berani cerita. Wakabayashi, karena suka Kiri, menyelinap ke kamar lama untuk mengintai. Tiba-tiba duri tajam muncul di tubuhnya. Ia jadi gila, tubuhnya penuh duri, mendekat, berniat bunuh Kiri, tapi gagal. Ia terbunuh oleh pecahan yang terbang dari badai kedua. Akhirnya, mayat Yamaguchi tiba-tiba muncul, melompat berkat pegas suspensi mobil di dalam tubuhnya. Kota itu kemudian dihancurkan banyak badai lain. Chie Maruyama pimpin rombongan reporter ke sana selidiki. Tapi sebelum sampai, mereka ketemu puting beliung yang bunuh seluruh rombongan. Hanya Chie yang selamat. Untungnya ia ditemukan Kiri dan adiknya. Keduanya jelaskan, gerakan atau suara terkecil pun ciptakan puting beliung mematikan. Semua tersedot ke kolam capung di tengah kota. Keduanya bawa Chie kembali ke rumah petak, tempat keluarga mereka dan warga lain mengungsi. Lihat Kiri bawa orang baru. Warga lain usir keluarganya dan Shuichi. Saat cari tempat tinggal baru di jalan kota, mereka lihat geng sedang masak orang siput jadi makanan. Dalam perkelahian, Yasuo terdorong dan tersedot ke puting beliung. Kelompok tadi juga dorong Kiri dan Chie ke puting beliung. Lalu mereka sendiri lompat ke puting beliung lain kejar 2 gadis itu. Untungnya 2 gadis diselamatkan Shuichi. Kelompok perampok itu tersedot ke kolam capung bersama pusaran. Mereka juga bertemu sekelompok orang luar yang cari kerabat. Mereka bilang, semua usaha kabur dari kota lewat darat atau laut gagal. Mereka juga sadar, bergerak lambat pun membuat orang jadi siput raksasa. Salah satu rombongan itu sudah mulai punya cangkang siput di punggungnya. Tak ada pilihan, Kiri, Shuichi, dan Chie tinggalkan Mitsuo adiknya dan ibunya, Chizuko, untuk cari Yasuo. Mereka butuh tempat istirahat malam ini. Lalu pergi ke rumah petak di pinggiran. Sampai di sana, mereka dapati rumah padat terisi. Karena tak mau pergi, orang-orang di dalam saling melilit erat. Jadi gumpalan daging besar. Malam itu, tak ada tempat berlindung. Mereka tinggal di luar. Mereka lalu makan daging orang siput. Kiri dan Chie tak makan. Tapi Shuichi ikut makan. Mereka kembali cari Mitsuo, hanya untuk tahu ibu mereka sudah tersedot puting beliung. Mitsuo ternyata kena kutukan siput. Punggungnya mulai berspiral. Kelompok itu yakin selamat, tetap cari cara kabur, tapi tak ada jalan keluar. Mitsuo berisiko dimakan. Semua harus bantu anak itu pergi. 3 orang itu putus asa, terpaksa kembali ke Kurouzucho. Mereka lihat bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka pergi. Rumah-rumah berjejer sempurna, membentuk spiral raksasa menuju kolam capung. Kata Shuichi, ini bentuk asli rumah-rumah itu. Masih berharap temukan orang tua.
Ketiganya lewati rumah-rumah menuju kolam capung. Saat bergerak, Cie ditangkap orang, atau kini gumpalan daging, diseret masuk. Perjalanan tinggal Kiri dan Shuichi. Mereka sampai di kolam, tapi tak lihat siapa-siapa, hanya tangga yang masuk jauh ke perut bumi. Tak ada lagi harapan. Kiri putuskan turun tangga spiral itu bersama Shuichi. Sampai separuh jalan, Kiri ditarik kakinya oleh manusia spiral. Ia minta Kiri membawanya turun. Coba bantu Kiri. Shuichi ditarik pria itu, jatuh ke bawah. Tak lama, Kiri juga jatuh ke sana. Di tempat itu, Kiri lihat orang tuanya, tapi tak bernapas. Ada kuil raksasa dikelilingi spiral. Juga ada kerangka warga kota itu. Kiri temukan Shuichi. Mereka tak pilih lari lagi. Mereka pilih pasrah pada kutukan. Lalu saling melilit erat. Tubuh mereka saling melilit. Dan bor raksasa muncul, menutup tangga. Seolah umumkan kutukan berakhir. Akhir film. Sepertinya kota lain muncul di sana. Dikira pembangunan baru takkan ada masalah. Tapi tanda-tanda kutukan mulai muncul. Isyaratkan kutukan kembali. Itulah seluruh perkembangan kutukan bernama Uzumaki. Bagaimana menurut Anda? Apakah spiral itu menghantui? Apakah kutukan ini menakutkan? Jika ya, jangan lupa komentar di bawah. Beritahu kami. Beri kami dukungan dengan like, subscribe, dan tekan lonceng di sebelahnya agar tak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.